Assalamualaikum Bu Nel. Waalaikumsalam Bu Iyat. Apa kabarnya hari ini Bu Nel? Sehat? Alhamdulillah sehat Bu Iyat. Bu Iyat sehat? Ya. Alhamdulillah. Bagaimana sekolah Bu Nel? Aman? Lancar? Alhamdulillah aman Bu Iyat. Tapi ada sesuatu yang mau saya sampaikan sama Bu Iyat. Iya. Ya kan Bu Nel, kemarin kan Bu Nel menghubungi saya. Katanya kita mau bertemu. Kira-kira apa itu? Apa rencananya tentang pertemuan hari ini? Nah begini Bu Iyat, saya sengaja kemarin menghubungi Bu Iyat untuk membicarakan masalah yang saya alami Bu Iyat di sekolah. Itu Apa itu, Bu Nel? masalah literasi siswa itu sangat rendah sekali Bu Iyat. Di sekolah itu siswa lebih suka bermain daripada membaca. Nah, itu masalahnya Bu Iyat. Jadi Bu Nel mau membicarakan hari ini apa tujuannya? Apa yang ingin Bu Nel capai dari pembicaraan kita hari ini? Saya berharap dengan saya berbicara dengan Bu Iyat, saya menemukan solusi Bu Iyat dari permasalahan saya. Saya ingin siswa saya itu literasinya bagus Bu Iyat, mau membaca, menambah wawasan dengan cara membaca di perpustakaan dan kemudian ada rak-rak literasi yang ada di sekolah. Saya ingin seperti itu Bu Iyat. Oh, berarti Bu Nel ingin meningkatkan literasi di sekolah Bu Nel ya? Iya Bu Iyat. Bu Nel, kalau Bu Nel ingin meningkatkan, tentu Bu Nel punya ambang atau punya ukuran. Apa ukuran keberhasilan yang Bu Nel harapkan? Nah, saya berharap Bu Iyat dengan semakin meningkatnya kemampuan literasi siswa, yang pertama tentu berefek kepada pembelajaran Bu Iyat. Nah, terutama kepada nilai asesmen siswa Bu Iyat. Kemudian lagi dari segi pembelajaran juga memotivasi siswa untuk mau membaca, kemudian menghasilkan karya-karya Bu Iyat. Berarti ada ukuran yang mau Bu Nel capai ya Bu Nel ya. Berarti kalau kita ada tujuan yang jelas seperti Bu Nel lihat apa kesempatan yang Bu Nel miliki sekarang? Iya, kalau untuk kesempatan dalam mencapai tujuan yang ingin mencapai ini Bu Nel. Kesempatannya itu Bu ya, pertama karena saya kan selaku wakil kepala sekolah bidang kurikulum tuh Bu ya. Nah, saya punya kesempatan untuk membuat program-program literasi di sekolah saya Bu ya. Nah, berarti kemudian, istilahnya posisinya Bu Nel ya? Iya. Kemudian juga punya rekan saya itu juga seorang kepala perpustakaan. Nah, itu juga bisa membantu untuk mensukseskan program ini, Bu Iyat. Berarti Bu Nel merasa adalah kesempatan atau peluang Bu Nel untuk bisa meningkatkan karena punya kekuatan itu ya Bu Nel ya. Kalau dari skala 1 sampai 10 kira-kira kalau kita rentang lah, di mana kira-kira posisi Bu Nel untuk pencapaian keinginan kita tadi? Nah, saya rasa saya bisa di posisi 9 Bu Iyat. Apa kekuatan Bu Nel itu? Pertama, kenapa saya bisa mengatakan di posisi 9? Pertama, di sekolah itu punya perpustakaan. Kedua, kepala perpustakaannya itu sudah memiliki sertifikat. Yang ketiga, buku-buku di sekolah itu juga memadai, bervariasi. Kemudian kami punya literasi. Di dalam kelas juga punya rak literasi. Cuma, itu kekuatannya Bu ya. Berarti Bu Nel kalau boleh saya analisa itu saya apa kan? Berarti itulah Bu Nel punya peluang untuk mengambilnya, peluang Bu Nel untuk bisa mencapai ini sepertinya ya Bu Nel. Boleh dikatakan peluang Bu Nel di sana karena posisi Bu Nel, ketersediaan teman sejawat, ketersediaan fasilitas. Boleh saya
bilang seperti itu peluang yang Bu Nel punya? Iya, kalau segi peluang saya rasa saya punya peluang besar di situ Bu ya, untuk Iya. mensukseskan program ini Bu ya. Ya saya lihat di sana seperti yang Bu Nel bilang kan, saya punya ini loh Bu ya, punya itu, punya teman, punya fasilitas. Cuman Bu Nel, kira-kira enggak Bu Nel selain peluang dan daya dukung yang Bu Nel punya, ada kira-kira enggak yang nanti bisa menjadi hambatan atau gangguan dalam Bu Nel untuk mencapai tujuan ini? Nah, hambatannya di sini Bu ya. Pertama, itu mungkin memotivasi siswa untuk mau membaca itu yang susah. Nah, memotivasi siswa. Kemudian yang kedua itu karena kita kan dari masuk jam 7:30, kemudian jam 3 itu full dengan kegiatan pembelajaran. Nah, sementara istirahatnya 20 menit. Nah, jadi siswa itu kalau istirahat ya memang pure untuk istirahat, jarang mereka ke perpustakaan. Nah, itu juga jadi jadi hambatan Bu ya untuk mensukseskan kegiatan ini. Kemudian awalnya dulu ada program literasi. Nah, tapi sekarang itu karena memang banyak ada pembelajaran muatan lokal, jadi literasinya hanya ditekankan kepada literasi madani saja Bu ya, seperti membaca Al-Quran atau ayat pendek. Kemudian untuk membaca-baca buku yang lain itu jadi nggak sempat Bu ya. Nah, seperti itu gangguan atau hambatannya. Cuman Bu Nel, tadi kan Bu Nel punya peluang, punya daya dukung, Bu Nel juga punya hambatan. Kira-kira nak peluang dan daya dukung yang Bu Nel punya bisa ndak memberikan solusi kepada Bu Nel untuk menghadapi hambatan ini Bu Nel? Ya, seharusnya Bu ya peluang saya itu mengalahkan hambatan atau bisa hambatan ini teratasi. Nah, mungkin saya berupaya untuk membuat program-program literasi dalam proses pembelajaran yang awalnya hanya literasi madani, mungkin saya akan menambahkan dengan literasi buku teks yang lain seperti buku fiksi lainnya. Nah, itu bisa dikembangkan dalam kelas sebelum proses pembelajaran atau di akhir pembelajaran. Mungkin itu bisa saya lakukan Bu ya dengan menambah program-program seperti itu di dalam di sekolah. Berarti Bu Nel berencana untuk menyisipkannya lah di pembelajaran yang Bu Nel lakukan, boleh di awal kata Bu Nel tadi ya atau di akhir. Nah, berarti salah satu solusi karena keterbatasan waktu mungkin ya Bu Nel ya, boleh saya bilang seperti itulah Bu Nel ya. Kemudian Bu Nel, Bu Nel udah tahu, Bu Nel punya keinginan, Bu Nel tahu hambatannya, juga Bu Nel punya kekuatan atau daya dukung. Kira-kira apa rencana Bu Nel untuk rencana aksi dari apa yang ingin Bu Nel capai ini Bu Nel? Apa rencana yang mau Bu Nel lakukan? Oke, kalau saya Bu ya punya rencana yang pertama, kita kan punya KSP, Kurikulum Satuan Pendidikan. Nah, di dalam KSP itu kan nanti ada program-program sekolah. Nah, salah satunya di situ upaya meningkatkan literasi dengan melaksanakan program membaca 15 menit menjelang pembelajaran. Nah, kemudian kita aktifkan kembali rak literasi yang ada di kelas-kelas. Kan awalnya kosong tuh. Nah, masing-masing siswa akan meletakkan satu siswa anggaplah satu buku. Nah, nanti mereka akan membaca bergantian dan membuat jurnalnya. Ada jurnal dari apa yang mereka baca tadi, Bu Iyat. Nah, kemudian kita juga akan mengadakan lomba pojok literasi yang terbaik. Kemudian juga kita akan mengadakan, mungkin ada banyak sekali program-program yang ada di kepala saya, Bu Iyat. Memberikan reward kepada siswa atau siswi yang rajin mengunjungi perpustakaan dan rajin membaca. Bukan rajin mengunjungi tapi nggak membaca kan nggak juga kayak itu. Iya. Tentunya Bu Nel dari program-program yang Bu Nel ingin laksanakan pastilah ada program yang jadi prioritas bagi Bu Nel untuk ketercapaian dari tujuan ini. Kira-kira apa yang menjadi prioritas bagi Bu Nel yang ini loh prioritas sekali gitu?
Prioritasnya itu yang pertama memang mengaktifkan pojok literasi yang ada di kelas-kelas. Nah, kalau misalnya mereka ke perpustakaan itu butuh waktu, kemudian butuh pustaka kan itu tidak bisa menampung seluruh siswa. Tapi kalau kelas itu kan ada 12 kelas nih. Nah, punya pojok literasi. Nah, mereka bisa membaca dari rak literasi buku yang ada pada rak literasinya. Minimal seperti itu dulu, Bu ya. Nah, nanti kalau seandainya mereka sudah termotivasi untuk mau membaca, nah mereka akan menambah wawasan atau menambah referensi bacaannya itu dengan meminjam buku yang ada di perpustakaan. Berarti Bu Nel yang menjadi prioritas itu Bu Nel mau yang prioritas utama itu tentang pojok baca ya Bu Nel ya. Kira-kira iya pojok baca atau literasi dalam kelas. Kira-kira Bu Nel apa strategi yang ingin Bu Nel lakukan agar kan Bu Nel memprioritaskan ini nih. Apa kira strateginya agar tujuan Bu Nel ini tercapai? Apa strategi yang dilaksanakan Bu Nel? Yang pertama, strateginya memang menyusun program ini di dalam kurikulum satuan pendidikan, kurikulum sekolah. Itu yang pertama. Yang kedua, saya itu akan sosialisasikan kepada masing-masing wali kelas, nah untuk membuat pojok literasi di kelasnya masing-masing. Yang ketiga, nah saya akan mengadakan lomba pojok literasi terbaik, terbagus di seluruh tingkat kelas. Nah, kemudian akan bekerja sama dengan guru bahasa Indonesia untuk menilai kesimpulan atau apapun itu bentuknya dari hasil bacaan siswa. Nah, mungkin itu strategi saya. Berarti Bu Nel Bu Nel berencana kan sepertinya memang mau melibatkan semua pihak. Karena melibatkan banyak pihak itu, kira-kira Bu Nel butuh berapa lama waktunya itu Bu Nel? Kalau ini saya rasa tidak begitu lama Bu ya. Apalagi di awal tahun pelajaran ini biasanya kan memang siswa itu berguru di dalam kelas, kemudian membenahi kelas, menginginkan kelasnya menjadi indah. Nah, apalagi di dalam memperingati HUT RI itu bisa kita jadikan sebuah lomba. Nah, untuk menghias kelas dan menghias pojok literasi. Berarti pada aplikasinya sebenarnya tidak butuh-butuh yang lama ya Bu Nel, karena kebetulan anak-anak juga sedang bergiat dalam membenahi kelasnya karena di awal tahun ya Bu Nel. Apalagi seperti Bu Nel bilang tadi akan menyambut hari besar nasional kita. Berarti Bu Nel udah Bu Nel tentukan juga kira-kira ada Bu Nel apakah waktunya, kira-kira Bu Nel apa yang menjadi ukuran keberhasilan dari rencana yang Bu Nel mau lakukan ini? Oke, ukuran keberhasilannya dari pertama terciptanya pojok literasi di masing-masing kelas. Yang kedua adanya jurnal jurnal baca siswa dari hari per hari itu. Nah, itu dibuktikan dengan ditandatangani oleh guru yang ada di dalam kelas. Nah, kemudian tanda keberhasilannya semakin meningkatnya atau termotivasinya siswa untuk membaca. Berarti dari kelas nanti sering kunjung ke perpus. Bu Nel, kan kita mau ini melaksanakan enggak Bu Nel? Pasti itu setiap apa yang kita laksanakan pasti ada saja kendalanya atau ada saja istilahnya gangguannya ya Bu Nel ya. Bagaimana cara Bu Nel menghadapi seandainya ada nanti timbul kendala, timbul gangguan gitu Bu Nel? Iya, kadang memang benar Bu ya, apalagi anak-anak zaman sekarang ya yang lebih sering menghabiskan waktunya dengan gadget daripada membaca buku seperti itu kan. Nah, mungkin kita bisa alihkanlah gadget itu untuk membaca. Nah, kita punya labor komputer. Nah, mungkin kita taruh di sana beberapa buku-buku yang bisa mereka baca seperti novel-novel atau yang lainnya, tapi dalam konteks media elektronik. Nah, berarti kira-kira kayak visual yang ada yang Bu Nel yang digital gitu?
digital. Walaupun Bagus mereka sekali. membaca, tapi konteksnya membaca dalam media elektronik. Mungkin Iya. akan lebih menambah minat baca siswa. Iya, karena memang kita lihat banyak sekali sekarang ya Bu Nel, lebih enak membaca di handphone daripada membaca buku. Jadi mungkin penggunaan aplikasinya penggunaan media optimalnya di media ya Bu Nel ya. Bagus sekali itu saya rasa. Iya, kayak buku-buku digital. Iya, betul. Meningkatkan lagi semangat mereka ya Bu Nel ya. Jadi kan Bu Nel ini sudah berencana, sudah Bu Nel punya keinginan, Bu Nel sudah punya rencana. Kira-kira Bu Nel apa komitmen Bu Nel agar rencana Bu Nel ini yang sudah Bu Nel susun ini, sudah Bu Nel mau lakukan ini supaya bisa berjalan dengan lancar? Komitmen saya memang pertama menyusun program upaya meningkatkan literasi tadi. Kemudian komitmennya mengajak teman-teman untuk berkolaborasi, mensukseskan program ini. Kemudian memberikan reward bagi siswa yang mampu, yang termotivasi ya, atau yang meningkat kemampuan literasinya. Berarti Bu Nel istilahnya bekerja sama dengan teman-teman, jadi ada yang bisa membantu teman-teman. Selain teman-teman Bu Nel, kira-kira siapa lagi yang bisa membantu Bu Nel dalam pelaksanaan ini? Tentunya pimpinan sekolah ya Bu Yat, kepala sekolah. Nah, itu akan membantu kita dalam mensukseskan program ini. Kemudian kepala perpustakaan, juga pustakawannya, kemudian lagi unsur pimpinan yang ada di sekolah, kemudian orang tua. Nah, orang tua juga kita libatkan di sini, Bu Yat. Nah, karena kan kita nanti kalau untuk literasi, nah kita inginnya mereka menyumbang satu buah buku atau meletakkan satu buah buku di rak literasi, sehingga rak literasi yang di kelas itu tidak kosong. Berarti Bu Nel berupaya dari merencanakan, dari ingin melakukan, kemudian kalau seandainya ada gangguan Bu Nel sudah berusaha untuk mencari solusi, dan Bu Nel saya lihat juga sudah mau melibatkan banyak pihak dalam membantu seandainya dalam pelaksanaan nanti ada gangguan, membuat komitmen segala macam. Jadi kira-kira saya rasa langkahnya sangat konkret sekali, dan Bu Nel saya berharap apa yang mau Bu Nel lakukan ini, apa yang akan Bu Nel laksanakan ini memang berjalan sesuai dengan yang sudah kita rencanakan, Bu Nel ya. Hanya saja Bu Nel, kira-kira Bu Nel, kan kita sudah berbicara ini panjang lebar, kira-kira lanjutan dari coaching yang sudah kita lakukan ini Bu Nel harapkan? Ya, saya setelah saya bercakap-cakap dengan Bu Iyat, bertukar pikiran dengan Bu Iyat sudah membantu saya mencarikan jalan keluar dari masalah yang ingin saya temukan solusinya. Nah, saya sudah mendapatkan solusinya Bu Iyat dari apa yang ingin saya lakukan. Nah, saya dari setelah percakapan ini, saya ingin melakukan langsung aksi ini langsung saya lakukan Bu Iyat, kemudian merangkul seluruh komponen yang ada di sekolah untuk mensukseskan ini Bu ya. Semoga literasi di sekolah saya itu semakin meningkat dan efeknya juga nanti ke karya siswa. Semakin banyaknya siswa-siswa yang bisa membuat novel-novel yang itu bisa dijual nantinya, kan juga menghasilkan bagi mereka Bu ya. Berarti untuk dari segi sesi coaching ini berarti adalah nanti kira-kira kita ada manfaatnya yang kita rasakan. Bagaimana kita sama-sama melihat dari segi manfaat dari coaching ini Bu Nel? Apakah kita butuh coaching berikutnya atau gimana Bu Nel? Iya Bu ya, nanti kalau seandainya ada kendala atau apa yang saya rencanakan ini tidak sesuai dengan yang saya harapkan, saya ingin nanti berharap juga ya kita bisa saling bertemu seperti ini, berbincang-bincang seperti ini untuk tahapan berikutnya. Semoga apa yang saya inginkan itu bisa tercapai Bu ya. Sama Bu Nel, saya juga sangat berharap juga Bu Nel, saya ingin mendapatkan pembelajaran dari apa yang telah Bu Nel laksanakan, bisa jadi referensi juga bagi saya Bu Nel.
mungkin seperti Bu Nel bilang tadi, kita bisa lakukan coaching berikutnya. Kita mungkin Bu Nel, kita bertukar pikiran lagi. Bu Nel, gimana yang Bu Nel lakukan? Apakah hasilnya gimana? Kan bisa jadi apakah berhasil Bu Nel? Bisa jadi referensi juga buat saya nanti. Karena kebetulan Bu Nel mungkin ini juga masalah yang tidak hanya Bu Nel yang hadapi, tetapi saya juga menghadapi. Mungkin kita bisa sharing di coaching berikutnya ya Bu Nel ya. Terima kasih sekali ya Bu Nel. Ya Bu Iyat, saya juga mengucapkan terima kasih sama Bu Iyat yang sudah membuka mengeksplor saya sehingga saya bisa menemukan solusi dari masalah saya. Terima kasih Bu Iyat. Terima kasih Bu Nel. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.